Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan materi pada mata kuliah Taqwim Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah dengan judul jenis-jenis tes bahasa atau Anwa' Ikhtibar Al-Lughah. Jenis tes bahasa bisa dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, yaitu pertama, berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Berdasarkan tujuan penyelenggaraan, tes bahasa terdiri dari 1. Tes seleksi atau ikhtibar al-qabul, yaitu tes yang diselenggarakan untuk memilih peserta yang memenuhi persyaratan guna diikutsertakan dalam suatu kegiatan yang menuntut kemampuan berbahasa tertentu, seperti tes yang dilakukan di lembaga-lembaga bahasa, maka tes seleksi masuk ke dalam ikhtibar al-qabul. Kedua, disebut dengan tes penempatan atau ikhtibar al-tasnifi, yaitu tes yang diselenggarakan untuk menempatkan seseorang pada kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan berbahasa yang dimilikinya. Apakah nanti dikelompokkan pada kelas A atau berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 3. Ikhtibar tahsili atau tes hasil belajar. Tes hasil belajar merupakan tes yang diselenggarakan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh suatu bentuk pengajaran bahasa yang dicapai oleh peserta didik atau peserta tes dalam sebuah lembaga bahasa. Keempat, disebut dengan tes diagnostik atau ikhtibar tashkhisi. Tes diagnostik adalah tes yang disusun khusus untuk memperoleh data tentang kesulitan belajar bahasa yang tercermin pada penggunaan bahasa yang mengandung kesalahan-kesalahan atau menyimpang dari kaidah-kaidah penggunaan bahasa yang benar. Maka ikhtibar tashkhisi bisa mengetahui kesalahan-kesalahan yang populer pada peserta didik. Apakah kesalahan dalam bidang imla, kesalahan dalam tata bahasa, dan sebagainya. Kelima, disebut dengan tes uji coba atau ikhtibar tajribi. Tes uji coba adalah tes yang diselenggarakan untuk mengetahui apakah suatu perangkat tes bahasa yang masih tahap penyusunan memiliki ciri-ciri tes yang baik. Keenam, disebut dengan tes kemampuan atau proficiency test. Tes kemampuan adalah tes yang dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kemampuan seseorang dalam suatu bidang atau keterampilan tanpa mengaitkannya dengan suatu program pembelajaran tertentu. Ketujuh, tes bakat atau aptitude test. Sasaran tes bakat adalah kemampuan yang secara potensial mungkin seseorang untuk mempelajari suatu bidang. Misalnya, kemampuan bahasa yang dikenal sebagai bakat bahasa atau language aptitude. Kedua, tes bahasa berdasarkan tahapan atau waktu pelaksanaan. Tes ini terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, disebut dengan tes masuk atau ikhtibar ad-dukhul, yaitu tes yang diselenggarakan sebelum atau menjelang suatu program pengajaran bahasa diselenggarakan untuk menentukan apakah seorang calon dapat diterima atau tidak sebagai peserta program pengajaran bahasa tersebut. Kedua, tes formatif atau ikhtibar takwini. Tes formatif diselenggarakan pada suatu program pengajaran bahasa sedang berlangsung. Maksud penyelenggaraan tes formatif adalah untuk memperoleh informasi mengenai kelancaran jalannya pengajaran bahasa sampai pada tahap tertentu. Artinya tes ini diadakan pada pertengahan program pembelajaran. Yang ketiga,
disebut dengan tes sumatif atau ikhtibar tajmi'i. Tes sumatif diselenggarakan pada akhir atau menjelang akhir pengajaran bahasa, pada saat segala sesuatu yang direncanakan telah selesai dilakukan. Keempat, pre-test atau ikhtibar qabli, yaitu tes yang diselenggarakan sebelum atau pada permulaan penyelenggaraan pengajaran bahasa untuk mengetahui kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang siswa pada awal suatu program pengajaran bahasa. Kelima, disebut dengan post-test atau ikhtibar ba'di. Post-test diselenggarakan menjelang akhir program. Post-test bukan pertama-tama untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap pengajaran yang telah diberikan. Bukan tes sumatif, tetapi lebih dititik beratkan pada tingkat kemajuan berbahasa yang telah dicapai siswa pada akhir program pengajaran dibandingkan dengan kemampuan awalnya berdasarkan pretest. Sudah dua bentuk tes bahasa. Yang ketiga, tes bahasa berdasarkan cara mengerjakan. Tes ini juga terdiri dari beberapa bentuk tes. Pertama disebut dengan tes tertulis atau ikhtibar tahriri. Dalam tes tertulis, baik soal maupun jawabannya pada dasarnya dilakukan secara tertulis. Artinya, jawaban yang diberikan dalam bentuk bahasa tulis. Sementara itu, cara memberikan pertanyaannya dapat berbentuk tulis dan dapat pula berbentuk lisan. Misalnya, tes menyimak dan dikte. Tetapi mungkin saja hanya jawaban peserta tes saja yang dilakukan secara tertulis, sedangkan soal dan pertanyaannya diberikan dalam bentuk lisan. Tes tertulis ini dapat diberlakukan untuk berbagai keterampilan menyimak, istima', qiraah, dan kitabah, atau tes komponen bahasa seperti qawaid dan mufradat. Yang kedua adalah tes lisan atau ikhtibar syafawi. Pada tes lisan, baik pertanyaan maupun jawaban atas pertanyaan dilakukan secara lisan. Dalam hubungannya dengan keterampilan berbahasa, tes lisan ini terutama digunakan dalam bentuk tes berbicara atau kalam, yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan menggunakan bahasa secara lisan. Melalui tes lisan ini, kemampuan berbicara siswa dapat diketahui baik dari aspek aksennya, kegramatikalannya, uslubnya, ketepatan dalam memberikan informasi atau merespon informasi, tekanan, dan kefasihannya dalam melafalkan kata. 3 adalah tes perbuatan atau ikhtibar amali. Dalam tes perbuatan, pertanyaan disampaikan dalam bentuk lisan dan dijawab dengan melakukan serangkaian kegiatan yang diminta dalam soal. Seperti tes praktek wudu, praktek salat, dan lain sebagainya. D. Tes bahasa berdasarkan cara penyusunan. Tes ini terdiri dari: pertama, tes terstandar atau ikhtibar muqannan. Penyusunan dan pengembangan tes terstandar dengan ciri-ciri yang baik dan yang terkaji itu dilakukan melalui berbagai tahap dengan memperhatikan dan memenuhi sejumlah persyaratan. Tahap-tahap penyusunan dan pengembangan itu meliputi penyusunan cetak biru atau blueprint, penyusunan dan penulisan butir tes, beberapa tahap uji coba, beberapa tahap revisi, dan kajian terhadap ciri-ciri tes yang baik, terutama validitas dan reliabilitas. Yang kedua, tes buatan guru atau ikhtibar al-muallim. Dibandingkan dengan tes terstandar, pengembangan dan penyusunan tes buatan guru jauh lebih sederhana. Demikian pula prosedur penyelenggaraannya. Semua dilakukan oleh pengajar yang diasumsikan memiliki cukup pengetahuan yang diperlukan untuk menyusun sebuah tes yang baik. 5.
Tes bahasa berdasarkan jumlah peserta. Pertama adalah tes perseorangan atau ikhtibar fardi. Pada penyelenggaraan tes bahasa secara perseorangan, setiap peserta tes menerima tugas atau pertanyaan tes sendiri, tidak bersama dengan peserta tes yang lain, dan langsung menjawab dengan mengerjakan sendiri. Tugas atau pertanyaan itu diberikan langsung oleh satu orang penguji atau lebih yang bertugas untuk menyelenggarakan tes. Dua adalah tes kelompok atau ikhtibar jama'i. Tes kelompok diselenggarakan untuk sekelompok peserta tes sekaligus. Penyelenggaraan tes kelompok dalam pengajaran bahasa ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada para guru untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap tingkat kemampuan berbahasa yang diperlukan dalam berinteraksi dengan orang lain. 6. Berdasarkan bentuk jawaban. Berdasarkan bentuk jawaban, tes bahasa terdiri dari 1. Tes pilihan atau ikhtibar al-ikhtiyar. Pada tes pilihan, peserta tes menuliskan jawabannya dengan cara memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Misalnya, dengan sekedar memberi tanda dalam bentuk tanda silang, lingkaran kecil, tanda kecil, tanda cawang, atau tanda-tanda sejenis lainnya. Dalam prakteknya, tes pilihan ini bisa berbentuk jawaban salah benar, true false items, dan bisa berbentuk jawaban pilihan ganda atau multiple choice form. Tes jawaban pendek atau ikhtibar al-ijabatil qasirah. Dalam tes jawaban pendek, peserta tes diwajibkan untuk memberikan jawabannya dalam bentuk jawaban-jawaban pendek yang dapat berupa rangkaian kata-kata pendek, kata-kata lepas, atau bahkan sekadar huruf atau angka. Mengisi bagian yang kosong pada sebuah kalimat atau wacana, atau menyelesaikan kalimat yang belum lengkap, termasuk jenis tes bahasa jawaban pendek. 3. Tes esai atau ikhtibar arodi. Tes esai mewajibkan pesertanya untuk melakukan tugas atau memberikan jawaban dalam bentuk esai atau uraian, yaitu karangan atau karya tulis. Sebagai sebuah esai, isi, susunan, dan panjang jawaban peserta tergantung pada masalah yang ditanyakan, dan terutama keinginan dan kemampuan peserta tes diwajibkan untuk menuangkan jawabannya dalam bentuk esai. Maka tes esai termasuk komponen atau keterampilan berbahasa. Standar tertentu pula untuk dipergunakan dalam skala yang luas, semisal ujian nasional. 7. Tes berdasarkan cara penilaian atau penskoran. Tes ini terdiri dari dua bentuk. Pertama disebut dengan tes objektif atau ikhtibar maudu'i. Tes objektif adalah tes yang penilaiannya dapat dilakukan secara objektif. Sifat objektif itu mengacu kepada cara penilaian yang dapat dilakukan secara ajek dengan hasil yang sama, tidak berubah-ubah meskipun seandainya penilaian itu dilakukan berulang-ulang atau dilakukan oleh penilai yang berbeda. Suatu tes dikatakan objektif apabila penilai yang berbeda akan menghasilkan skor yang sama dari suatu jawaban pada satu butir soal yang sama. Dengan ungkapan lain, siapapun penilainya, kapanpun dan dimanapun penilaian itu dilakukan, skor yang dihasilkan oleh tes objektif adalah sama, dengan catatan adanya kepastian kebenaran terhadap kunci jawaban yang ada. 2. Adalah tes subjektif atau ikhtibar al-maqal. Suatu tes dikategorikan sebagai tes subjektif apabila penilaian terhadap jawabannya dipengaruhi oleh kesan dan pendapat pribadi si penilai. Jawaban terhadap tes subjektif itu biasanya berupa ungkapan-ungkapan bebas dalam bentuk kalimat, paragraf, atau uraian lengkap, termasuk karangan atau esai. Dengan demikian,
Penilaian berbeda terhadap suatu jawaban dari suatu butir soal dimungkinkan akan menghasilkan skor yang berbeda pula sesuai dengan cara pandang penilai itu sendiri. Bentuk tes yang mengimplementasikan cara penilaian yang subjektif ini adalah bentuk tes esai. Karena hal ini dikarenakan jawaban dalam tes esai ini berupa uraian bebas mengenai gagasan, ide, dan pikiran tester yang dikemukakan sebagai respon terhadap soal. 8. Berdasarkan cara menafsirkan skor. Tes ini terdiri dari 2. 1. Tes acuan norma. Pada tes acuan norma, skor seorang peserta tes ditafsirkan dengan cara membandingkannya dengan skor-skor yang diperoleh semua peserta lain yang telah mengerjakan tes yang sama. Skor-skor yang ditafsirkan itu sebagai cerminan tingkat penguasaan peserta tes terhadap pengetahuan atau kemampuan yang sedang diukur dengan tes yang bersangkutan. Dalam penggunaan tes acuan norma, tingkat penguasaan peserta tes diperbandingkan antara sesama peserta tes berdasarkan suatu norma yang diperhitungkan secara internal atas dasar perolehan semua skor semua peserta pada tes yang sama. 2. Tes acuan kriteria. Pada penggunaan tes acuan kriteria terhadap skor yang dihasilkan didasarkan atas suatu kriteria, yaitu tingkat kemampuan minimum yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai indikator penguasaan bidang sasaran tes. Keberhasilan peserta tes acuan kriteria sepenuhnya didasarkan atas kemampuannya untuk mencapai tingkat minimum penguasaan yang ditetapkan itu tanpa memperhatikan dan membandingkannya dengan pencapaian peserta lain pada tes yang sama, seperti yang dilakukan terhadap hasil tes acuan norma. 9. Berdasarkan objek bahasa yang dinilai. 1. Tes komponen bahasa atau ikhtibar anasir al-lughah. Bahasa dipandang sebagai suatu yang terdiri dari berbagai komponen yang dapat dipisahkan dan dibedakan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Komponen itu terutama meliputi bunyi bahasa atau aswat, kosakata atau mufradat, dan tata bahasa atau tarakib. Sejalan dengan itu, maka atas dasar komponen bahasa yang tingkat penguasaannya akan diukur, dikenal adanya tes bunyi bahasa, tes kosakata, dan tes tata bahasa. 2. Tes keterampilan berbahasa atau ikhtibar al-maharat al-lughawiyah. Dengan tes keterampilan berbahasa, dapat diperoleh informasi tentang tingkat kemampuan menggunakan bahasa pada setiap tahap tertentu, sesuai dengan jenis keterampilan berbahasa secara keseluruhan. Kemampuan menyimak atau istima', kemampuan berbicara atau kalam, kemampuan membaca atau qiraah, dan kemampuan menulis atau kitabah. Demikian penjelasan mengenai bentuk-bentuk